warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? Ibu berharap kalian sehat selalu dan tetap bersemangat dalam belajar. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan keadaan segera menjadi lebih baik ya anak-anak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Boys and girls, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama ibu. Nanti perkenalannya ya. Nah, today's lessons will be about asking, giving, and refusing a permission. You know, this material is very important for us when we want to make a conversation with other people to ask for a permission. Jadi, materi ini sangat penting untuk kita ketika kita ingin bercakap-cakap dengan orang lain untuk meminta izin. So, how do you do that in English? Bagaimana kita melakukannya dalam bahasa Inggris? Well, we're gonna learn to help you to do that. And let me introduce myself. My name is Yeni Fahriani. I am one of the teachers of SMP 15 Kota Cirebon. Boys and girls, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready for our lesson today? Don't forget to prepare your books and your pen to write some important things. And at the end of our meeting today, I will give you an evaluation and please do it well so you can get good mark. Nanti di akhir sesi ini kita ada latihan dan ibu berharap kalian mengerjakannya dengan baik supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang baik juga. And I hope you can enjoy my lesson. Okay boys and girls, let's get started. Ya, ini adalah materi kita hari ini. Expressing, asking, giving, and refusing a permission. You are going to learn with me, Yeni Fahriani. The first one will be about, yang pertama kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. There will be two goals of the meeting today. Jadi akan ada dua tujuan pembelajaran hari ini. The first one is, siswa dapat memahami ungkapan meminta, memberi, dan menolak izin dalam percakapan dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menggunakan ungkapan meminta, memberi, dan menolak izin dalam percakapan dengan benar. Remember, there will be two goals today. Ada dua ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami ungkapannya, kemudian yang kedua, menggunakannya dalam percakapan kita sehari-hari dengan benar. Oke. Kemudian kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. These are some examples of expressing asking for a permission. Ini adalah beberapa contoh ungkapan meminta izin. The first one is, can I? And the examples will be, nah contoh-contohnya seperti ini anak-anak. Can I go with Mary tonight? Can I borrow your pen? Can I try? May I? Yang kedua, may I have a cup of coffee? May I see your daughter? May I go to the bathroom? Ini adalah dua contoh ungkapan meminta izin. Masih ada lagi nih anak-anak. Ungkapan meminta izin yang lain. Kita bisa gunakan could I? Could I use the phone please? Could I please hold the baby? Could I eat this pizza? Dan yang keempat adalah, would you mind if? Would you mind if I sit here? Would you mind if I took a 5-minute break? Dan would you mind if I let you know? Oke, nah ini contoh gambar-gambarnya. May I, yes you may, dan lain sebagainya. Jadi contoh-contohnya itu sudah ada 4 ya. Tadi menggunakan can I, kemudian could I, would you mind if, may I, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, ini ada beberapa contoh kalimat lain tentang asking for permission. The first sentence is, can I open the window? Is it okay if I close the door? Could I use the computer? May I use your bathroom? Can I sit here? May I come to the meeting late? Could I take the pictures inside the museum?
Ya, ini adalah contoh-contoh permohonan atau permohonan izin yang lain. Seperti contohnya, dapatkah saya membuka jendela? Apakah tidak masalah jika saya menutup pintu? Dapatkah saya menggunakan komputer? Bolehkah saya menggunakan kamar mandimu? Bolehkah saya duduk di sini? Bolehkah saya datang ke pertemuannya terlambat? Dan bolehkah saya mengambil foto-foto di dalam museum? Itu adalah beberapa contoh kalimat asking for permission. Nah, kalau kita sudah meminta permohonan izin, asking for permission, kita juga bisa memberikan izin kepada orang lain. Ini adalah beberapa contohnya. Giving a permission. Contohnya, yes, certainly. It could be formal situation. Ini certainly ini bisa dalam situasi yang formal atau resmi anak-anak ya. Kemudian yang keduanya, yes please. Yes of course. Yes, you may do that. Of course you can. No problem. Please feel free. Sure. Go ahead. No, I don't mind. Nah, ini adalah ungkapan memberikan izin kepada orang lain. Semuanya membolehkan orang lain melakukan sesuatu yang mereka minta izin kepada kita. Nah, selain giving a permission, kadang-kadang kita juga perlu untuk menolak suatu permohonan izin. Ini adalah beberapa contohnya. Refusing a permission. Okay, the first one is, unfortunately, you can do that. Maaf ya, sepertinya kamu tidak bisa melakukan itu. Sorry, I think it's impossible for you. Maaf, sepertinya hal ini tidak mungkin untuk kamu. Yang keempat, I have to say no for this case. Saya sepertinya harus bilang tidak untuk masalah ini. Kemudian yang kelima, you cannot do that. Kamu tidak bisa melakukan hal itu. Yang keenam, you could not do that. Kamu tidak bisa melakukan hal itu. Yang ketujuh, I'm afraid not. Saya rasa tidak. Kemudian yang kedelapan, no, you may not. Tidak, kamu tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Dan yang kesembilan, sorry, you are not permitted. Maaf, kamu tidak diizinkan. Ya, jadi kita hari ini sudah belajar tentang asking for a permission, kemudian giving for a permission, dan refusing a permission. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya video untuk kalian. It's me. May I come in? Of course, come in. Yuck! What a messy room you have. You need to clean it up, Anne. All right. Maybe later. What are you up to? Let's hang out. I'm in the middle of doing my homework. I'm almost done. Hold on. Okay. But it's really hot in here. Can I open a window? Yeah, go ahead. Thanks. Phew. Oh, my homework. I'm so sorry. Can I read this book? Yeah. Go ahead. So, what can you get from the video? Apa tadi yang sudah kalian lihat dalam video tadi? Ya, anak laki-lakinya mengetuk-ngetuk pintu, kemudian Bea mengatakan, "It's me, may I come in?" Kemudian Anne menjawab, "Of course, come in." Kemudian kata anak laki-lakinya, "But it's really hot in here. Can I open the window?" Bisakah saya membuka jendelanya? Apa jawaban Anne, masih ingat? Ya, Anne mengatakan, "Yeah, go ahead." Kemudian ketika anak laki-lakinya bertanya, "Can I read this book?" Bisakah saya membaca buku ini? What was Anne answer? Apa jawaban Anne? Ya, go ahead. Ya, silakan saja. Itu tadi video yang telah kalian simak ya anak-anak ya. Di dalamnya ada beberapa kalimat meminta izin dan juga memberikan izin. Ya, may I come in adalah asking for a permission. Nah, kemudian untuk of course adalah giving a permission.
Can I open the window? Ini termasuknya ke dalam asking for a permission. Kemudian go ahead yang ditandai warna hijau, ini adalah giving a permission. Dan can I read this book? Bisakah saya membaca buku ini? Ini termasuknya asking for permission. Dan go ahead yang terakhir, ini juga termasuknya ke dalam giving a permission. Jadi tadi kita sudah belajar tentang asking dan giving permission berdasarkan video yang telah kalian simak. Oke, sekarang kita menuju ke examples in dialogue. Kita menuju ke contoh-contoh dalam dialog. Ya, ini dialognya ada di dalam kelas sepertinya ya. Ketika muridnya bertanya, "Excuse me, ma'am, may I go to wash my hands?" Bolehkah saya mencuci tanganku? Kata muridnya. Ya, itu gambarnya. Kemudian the teacher says, "Yes, but don't forget to return immediately." Ya, boleh, tapi jangan lupa untuk segera kembali. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Example in dialogue 2. It is between Intan and Donna. Intan say, "What are you doing, Donna?" Kata Donna, "I'm reading a new novel." Saya sedang membaca sebuah novel, katanya. Kata Intan, "May I borrow it?" Kemudian kata Donna, "Sorry, I haven't finished reading it yet." Maaf, aku belum selesai membacanya. Nah, kira-kira berarti Donna memberikan izin atau menolak permohonan dari Intan? Ya, Donna menolak ya, karena ternyata Donna belum selesai membaca novel tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, example in dialogue 3. It between Bayu and Rama. Bayu say, "Hello Rama, may I borrow your motorcycle?" Halo Rama, bolehkah aku meminjam motormu? Nah, tuh ada yang sedang memperbaiki motor ya. Ya, kata Rama, "I'm afraid not, Bayu." Saya rasa tidak bisa, Bayu. "Mine is being repaired." Punyaku sedang diperbaiki. Ternyata sepeda motornya Rama lah yang sedang diperbaiki, sehingga Rama tidak bisa meminjamkan sepeda motornya kepada Bayu. Oke, good. Now, example in dialogue 4. Sekarang adalah contoh di dalam dialog keempat. Ya, Dewi and Nia. Dewi say, "Hi Nia, do you mind if I use your handphone for a moment?" Hai Nia, keberatankah kamu? Saya meminjam handphonemu sebentar. "My phone is off and I need to call my brother." Teleponku mati nih, baterainya habis dan saya harus menelpon saudara laki-laki saya. Kemudian kata Nia, "Sure, I don't mind." Tentu saja, saya tidak keberatan kok. Nah, here is my handphone. Ini nih handphoneku ya. Kemudian kata Dewinya, "Thanks, it will only be a minute." Terima kasih, saya pakai cuma sebentar kok, atau cuma 1 menit saja. Oke, next ada examples in dialogue 5. Kemudian adalah contoh dalam dialog kelima. Ya, this between James and Mary. James mengatakan, "Mary, sorry I forgot to bring my pencil. May I borrow your pencil?" Mary, maaf aku lupa membawa pensilku. Bolehkah aku meminjam pensilmu? Kemudian kata Mary, "Sure, I brought 3 pens, here you are." Tentu saja, saya membawa 3 bolpen dan ini. Kemudian kata James, "Thanks Mary, terima kasih Mary. Is it okay if I borrow your ruler too?" Apakah gak apa-apa nih kalau saya pinjam penggarisnya juga? Kemudian kata Mary, "I'm sorry, I'm still using it." Maaf, saya masih menggunakannya. Kemudian kata James, "Oh, thank you so much." Mary mengatakan, "No problem." Nah, ini adalah latihan kalian nanti, evaluation link ini. Silakan kalian kerjakan. Nanti linknya mungkin akan dibagikan juga oleh ibu dan guru bahasa Inggris yang lain. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kita sampai ke kesimpulan dari materi hari ini. Ini beberapa contoh ask for and give permission. Asking for permission contohnya bisa kalian lihat di dalam slide, yaitu "Can I go out please? May I open the window please?" Nah, bolehkah saya keluar? Bolehkah saya membuka jendela? Please,
Can I have a look at your photo album? Bolehkah saya melihat foto albummu? Kemudian, please may I taste that hot spicy kosses dish? Bolehkah saya mencicipi makanan yang bernama kosses itu? Kosses itu adalah makanan dari Turki yang rasanya sangat pedas katanya. Kemudian, would you mind if I ask you something? Keberatankah kamu jika saya bertanya tentang sesuatu? Is it okay if I sit here? Tidak masalahkah jika aku duduk di sini? Would it be alright if I borrow your mobile phone? Apakah tidak masalah kalau saya meminjam handphonemu? Kemudian, ini adalah ungkapan giving permission, memberi izin. Contohnya adalah, yes, please do. Ya, silakan lakukan. Sure, go ahead. Tentu saja, silakan. Sure, tentu saja. No problem, tidak masalah. Please feel free. Bebas-bebas saja ya. Nah, ada yang refusing to give permission, menolak untuk memberikan izin. Contohnya adalah, no, please don't. Tolong jangan lakukan itu. I'm sorry, but that's not possible. Maaf, tapi itu sepertinya tidak mungkin. Kemudian, I'm afraid, but you can't. Saya rasa kamu tidak bisa melakukannya. Okay, boys and girls, this is the end of our meeting today. Ya, I hope you enjoy my lesson and don't forget to do the tasks. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan latihannya ya anak-anak ya. Nanti linknya akan Ibu share kembali melalui grup WhatsApp kelas-kelas kalian. Kerjakan dengan baik, jangan terburu-buru. Silakan catatannya dibuka lagi supaya you will get a good mark, supaya dapat nilai yang baik. And because it is the end of our meeting, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap semangat, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, tapi kita harus belajar, tetap harus sehat, tetap harus bahagia, dan tetap harus selalu tersenyum. Oke, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.